Setelah mengalahkan Komandan Bao yang badannya gede tapi peltu, Yao Ming, pemuda dengan kuping caplang pemilik lensa mata ajaib yang bisa nembus pandang, kini harus melawan komandan lainnya yang ternyata memiliki kemampuan mata ajaib juga. Udih, keren itu. Ming juga harus menyelamatkan Mei Chan yang diculik lalu digantung, udah kayak jemuran itu. Dan gak usah banyak cangkem, gimana kisahnya? Yuk langsung aja. Kisah kembali berlanjut. Li dan Ming mulai menyusun rencana gimana caranya menyusup ke kapal yang berada di tengah laut. Sementara mereka nggak bawa celana dalam buat ganti. Di tempat lain, Ayah Wang keadaannya semakin memburuk, memberikan wejangan. Jadi orang itu kudu kuat agar nggak direndahin orang lain. Kalau bisa jadi pihak yang rendahin. Lah, sebut saja Dr. Sun, tetua grup Xiang Feng yang memiliki esensi darah super. Terlihat sedang menyiapkan komandan tengkorak yang super kuat. Ini buktinya. Namun terlihat kesadaran dari pemilik tubuh masih tersisa. Kembali ke Ming yang nggak bawa ganti sempak, akhirnya mereka nggak jadi berenang tetapi naik kapal. Ming dan Li diam-diam mulai menyusup ke kapal. Ming kemudian menggunakan lensa ajaibnya untuk melihat ke dalam ruangan. Ternyata banyak orang yang main judi. Namun apes Ming ketahuan oleh penjaga di sana dan terjadilah sedang menyamar menjadi penjaga kapal, tiba-tiba listrik mati. Sembari mencari Li, Ming masuk ke sebuah ruangan dan sudah ditunggu Komandan Liu, yaitu sang penguasa kapal. Liu tahu kalau Ming memiliki lensa mata ajaib. Sebagai pecandu judi, Liu mengajak Ming untuk bertanding judi. Jelas Ming yang alim dan takwa menolak untuk bermain judi karena ya judi kan mainannya setan. Nanti kalau main judi setan main apa? Apaan sih? Dan lalu terjadilah Ming tahu kalau Wang butuh matanya, jadi nggak bakal Ming diapa-apain. Sebagai penyemangat, Liu akan memberikan ayahnya kalau Ming menang. Dan jika kalah, Ming harus menyerahkan esensi darah miliknya dan juga matanya. Ming pasti kepedean dengan lensa ajaibnya, dia pasti akan menang dengan mudah. Permainan dimulai. Ming mencoba melihat kartu Liu dengan lensa ajaibnya. Namun Ming bingung karena dia nggak bisa melihat kartu milik Liu. Dan mengejutkan, Komandan Liu ternyata mampu menggunakan mata ajaib dan melihat kartu milik Ming. Yao Ming mencoba menaikkan taruhannya biar mental Liu down. Bukannya mental headnya kena, namun Liu menantang balik karena Liu sudah tahu kartu milik Ming. Permainan pertama Ming kalah. Permainan kedua, Ming mencoba menjadi bandar, kali aja bisa menang. Liu all-in taruhannya. Demi ayahnya, Ming memberanikan diri. Namun, Liu yang memenangkan permainan. Ternyata kenapa Liu bisa memiliki kemampuan lensa ajaibnya Ming, yaitu karena esensi darah miliknya yang mampu mengalihkan kekuatan Ming menjadi milik Liu. Ming tahu kalau dia tidak akan menang jika main kartu. Lalu Ming ingin bermain dadu dan siapa yang memiliki angka terendah dia akan menang. Liu terlihat sangat ahli. Begitu juga dengan Ming yang terlihat, sudahlah. Lalu Ming memfokuskan energinya ke tangannya dan terjadilah walaupun Ming menang, tetapi yang namanya penjahat tetap tidak bisa dipercaya. Dan tiba-tiba baku hantam tidak terhindarkan. Beruntung para cecunguk Liu pergi karena kapal terbakar. Kondisi kapal yang terbakar membuat asap menyelimuti kapal. Kemampuan Ming yang dialihkan ke Liu membuatnya mendominasi pertarungan. Ming jelas kesulitan, namun dengan instingnya Ming berhasil melakukan perlawanan. Kemudian, Liu menggunakan senjata pamungkasnya. Senjata itu menyerap energi milik Ming. Dan gak tinggal diam, Ming melakukan
Pinter bener ini, harusnya dikenyot sekalian ya. Ming berhasil memojokkan Liu, namun energi milik Ming terserap deras. Keadaan yang semakin berbahaya, Alpha melakukan self-hypnosis dan itu membuat gejolak energi dan mempengaruhi kinerja lensa. Namun tiba-tiba Ming diserang oleh prajurit tengkorak. Ming tidak memberikan perlawanan karena energi terkuras habis. Melihat colokan charger nganggur, Ming menyuruhnya bekerja. Tiba-tiba, Liu nimbrung ke perkelahian dengan keadaan buta. Dan terjadilah... Mantep cok, sekali pukul langsung tepar. Beruntung, Ming berhasil kabur. Ming lalu harus dirawat, ditemani oleh Li dan Mei yang sangat khawatir. Kemudian datang perawat lalu memberikan susu. Maksudnya infus baru. Mencium aroma empuk, Ming terbangun. Li ternyata harus pergi dari kapal karena diusir oleh satpam dan tidak bisa membantu Yao Ming. Li sangat khawatir hingga nggak bisa bobo karena menjaga Ming. Saat sedang ngobrol, tiba-tiba Ming masuk ke ruangan virtual. Kemudian Alpha memberitai fitur baru aktif ketika terjadi ledakan energi. Fitur itu bernama ruang kematian. Kemampuan itu membuat Ming mampu meningkatkan 50% kemungkinan hidup ketika terjadi keadaan di mana Ming tidak selamat. Dan jika dikombinasikan dengan henti ruang dan waktu, Ming tidak akan terkalahkan. Namun efeknya nggak main-main. Ming akan kehabisan energi dan langsung membeku. Efek lainnya yaitu mengganggu filter bahasa, sehingga otak nggak bisa menahan omongan alias janji cemplong alias apa aja keluar yang ada di pikirannya. Mei dan Li bingung kenapa Ming beku dan menjadi semakin bego. Tiba-tiba saja Lin datang dan melakukan... Pas banget itu ketemu burungnya ya. Untuk mengetes fitur ruang kematian, Alpha mencoba simulasi. Benar saja, Ming masih selamat walaupun terkena tembakan kritis. Lalu tiba-tiba Lin datang masuk ke dalam ruangan virtual dan mendapatkan visi kejadian. Akhirnya Ming kembali sadar. Benar saja efek filter bahasa dimulai. Ming memuji Lin yang suka meluk dan gunungnya yang empuk. Itu membuat Mei Chan sangat marah. Di tempat lain, Wang bersama dengan Jia membicarakan drama mereka. Tiba-tiba listrik mati, kemudian kembali hidup dan Wang masih belum bisa melihat. Jia bilang listrik udah nyala tetapi Wang malah ngamuk. Lah, 知道灯早就亮了，灯并没有开，对吧？ Priwe si domongi malah ngamuk. Lin mengambil barang-barang milik Yao Ming yang disimpan oleh pihak rumah sakit, termasuk esensi darah miliknya juga berada di lemari. Namun Lin hanya mengambil handphonenya saja. Kemudian datang dokter untuk mengeceknya. Keadaan semakin membaik dan mumpung sepi, Ming ingin... Ini mesum sukanya nih. Wang kembali ke rumah lalu meminta pertolongan kepada Dr. Sun. Bukannya menyadari sikap buruknya, Wang malah menyalahkan Tuhan dan Ming. Dah, iki wong pekok temen ya, buta-buta dewek kok ya. Karena tangannya diperban, Ming nggak bisa melakukan banyak hal termasuk ngocok. Maksudnya garuk-garuk. Akhirnya Mei Chan mau melakukannya dan meningkatkan masa energinya. Terjadi rebutan burung antara Mei dan Lin karena Lin curiga apa yang dilakukan oleh Mei Chan dan Ming saat Lin keluar. Karena filter mulutnya mati, Ming bilang kalau Li mungkin sange kepada Ming. Di suatu tempat, Dr. Sun sedang merencanakan kebangkitan makhluk suci dengan menggunakan esensi darah. Sebut saja Pak Yono.
harus kena marah karena membolehkan Lin mengambil barang-barang milik Yao Ming yang diminta paksa oleh Dr. Jin. Namun Yono nggak mau memberikannya dan tiba-tiba demi hidupnya Yono memberikannya, namun esensi darah sudah tidak ada dan Pak Yono dieksekusi. Ternyata Lin lah yang membawa esensi darah itu, karena Lin melihat visi melalui indera keenamnya ada orang yang ingin merebut esensi darah. Lin mendapat visi setelah sintesia atau ngecelup, maksudnya saling bersentuhan dengan Ming, sehingga hati dan pikiran terhubung. Dan itu membuat Mei Chan marah. Cewek sukanya marah-marah terus emang. Kemudian datang Li. Lin menceritakan visinya dari indera keenam tentang esensi darah. Lalu Li menyimpannya. Ming masih memikirkan ayahnya. Alpha berbohong untuk menghibur Ming, walaupun Alpha nggak tahu itu namanya bohong. Alpha masih bingung dengan manusia yang begitu kompleks, walaupun Alpha adalah robot canggih. Alpha aja bingung, gimana kita yang kadang-kadang bingung sama orang yang nggak pernah nyapa tiba-tiba WA dengan sopan agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Lin sangat perhatian kepada Ming, bahkan dia dipaksa makan gedang dan minum terus sampai kebelet pipis. Dan tahu pengen pipis, Lin siap megangin burungnya. Untung dokter datang dan dipegangin dokter. Nah, dokter memeriksa keadaan Ming, termasuk memeriksa matanya. Ternyata cahaya yang menyilaukan akan melemahkan Alpha. Lin memaksa ikut pipis, namun Ming menolaknya. Ketika mencari Ming, muncul para AWW. Lalu Lin teringat tentang visinya. Ming yang sibuk dengan perkututnya kaget dong, tiba-tiba para AWW mulai pegang-pegang. Apakah mereka penasaran dengan burung perkututnya? Namun tiba-tiba Lin berhasil mengusir para wanita itu dan bilang kalau mereka akan membunuh Ming. Namun Yao Ming malah marah dan tidak percaya dengan ucapan Lin karena para AWW belum melihat perkututnya. Ternyata para suster itu adalah boneka yang dibuat oleh Dr. Sun dengan menggunakan esensi darahnya. Walaupun Ming tidak percaya, Lin tetap berusaha melindungi Ming. Ming masih merasa Lin itu hanya berkhayal. Kemudian Li mengingatkan, mungkin indera keenamnya Lin itu memang pertanda agar Yao Ming berhati-hati. Walaupun Ming tidak mempercayainya, Lin akan tetap menjaganya. Malam semakin larut, Li kemudian balik mau maskeran. Giliran Mei yang menjaga Ming. Agar bersih, Mei Chan menyekanya. Berharap Mei Chan tergugah, ternyata enggak. Akhirnya mereka beristirahat. Lin yang tertidur karena berjaga di jalur depan, kemudian teringat akan terjadi sesuatu di jam 12:14. Namun apes, Lin malah terjungkal. Insting Lin benar, prajurit tengkorak bersiap mengeksekusi Ming. Beruntung Lin tepat waktu. Karena berpelukan kayak teletabis, Ming akhirnya tahu apa yang dilalui oleh Lin. Akhirnya mereka merencanakan sesuatu. Esok paginya, Lin menyamar menjadi suster agar mudah melindungi Ming. Ternyata Mei Chan juga menyamar. Kemungkinan orang di balik penyerangan Ming adalah orang yang dirugikan karena kekalahan Komandan Hao dan Komandan Bao yang dikalahkan oleh Ming. Kemungkinan rumah sakit juga menjadi tempat untuk penjualan organ ilegal. Ming juga percaya visi indera keenamnya milik Lin karena sesama wanita. Tahu aja ini dokter, susternya cantik ya. Agar tidak dicurigai, Lin dan Mei melakukan asik bener ya. Mereka harus ke kamar mayat sesuai visi Lin untuk mencari petunjuk. Lin merasa akan bahaya akan mendekat dan terjadilah Lin dan Mei berhasil tertangkap oleh Ketua Sun. Dr. Sun tahu kalau Lin ternyata klan orang biru yang sudah dia bantai.
Mengingat itu membuat Lin Lin marah dan melakukan benar saja, darah milik Lin Lin adalah darah biru klan Yang Quan yang dicari-cari oleh tetua Zan. Dan Lin Lin sangat marah hingga mengidoninya atau meludahinya. Sementara itu, Mei Chan dibawa oleh Dr. Jin. Lalu Ming datang namun ditahan oleh para zombie. Ming berhasil mengalahkan semua zombie itu. Namun Mei Chan dibawa tetua Zan dan Ming harus memberikan Lin Lin dan semua esensi darah miliknya untuk menukar Mei Chan. Ming mencari petunjuk di rumah sakit itu dan mendapati berkas Blue Project. Ternyata klan Yang Quan dicari dan dibantai untuk diambil darahnya. Namun, nenek seksi Lin Lin berhasil membuang darah yang terkumpul. Kemudian nenek seksi itu menghabisi nyawanya sendiri agar darahnya tidak diambil. Sungguh kisah yang menyedihkan. Di pagi hari, Mei Chan terbangun dan kaget karena dirinya sudah tidak berpakaian. Dia ingat kalau dia diculik. Lalu dia mencoba menelpon namun terdengar suara Wang dan ternyata Wang sengaja menculik Mei agar dia bisa ngapa-ngapain Mei. Bejat ini orang ini. Jelas itu jiwa pengecut yang memaksakan cintanya. Ini belekuknya ini. Dan malam ini Wang akan mendapat mata baru. Sementara itu Ming memberitahu kalau musuh yang mereka hadapi adalah sosok yang punya penyakit genetik langka yang harus meminum darah agar terus hidup. Lin Lin memiliki garis keturunan spesial yang mampu mengobati penyakit itu sehingga klannya diburu. Dan nenek Lin Lin berhasil membuang semua darah yang Dr. Sun dapat. Dan selama ini tetua itu bersembunyi di rumah sakit karena pasokan darah di sana tercukupi. Dan RS itu adalah milik grup Xiang Feng. Tiba operasi mata milik Wang. Mata kali ini spesial, jadi obat bius tidak berefek. Jadi Wang harus menahan operasi itu. Mesti perih kue matanya. Guru Li mencoba membuat serum dari esensi darah. Serum itu mampu meningkatkan kekuatan Ming walaupun hanya sebentar. Namun setelah efeknya hilang, Ming mengalami sakit dan kepanasan. Tahu Mei belum pakai baju, Wang menemuinya. Pinter bener ini ya. Mei masih belum bisa menerima Wang dan melihat ada kesempatan, Mei melakukan efek dari obat mulai hilang. Li mencoba memperbaiki serum, namun serum itu belum sempurna dan karena takut ada apa-apa kepada Yao Ming, Lin Lin siap berkorban. Namun Ming melarangnya. Akhirnya Lin Lin akan membuat ramuan agar efek serum itu bisa berkurang. Usaha Mei sia-sia karena dia tertangkap lagi. Jelas Mei Chan sangat muak dengan tingkah laku Wang yang sangat pengecut dan suka memaksa. Lalu untuk memuaskan hasratnya, Wang mengikat Mei dan memaksanya untuk melupakan Ming. Kurang ajar bener ini ya, pengen tak smackdown tadi nek. Jin datang dan bertanya kepada Wang dan membantu mencari pengobatan. Namun Wang malah nyolot. Di tempat lain, Ming mencari bahan-bahan untuk membuat ramuan seperti suket teki, suket jaran, dan berbagai macam suket. Lin Lin bercerita, neneknya pernah bilang orang yang meninggal akan tetap ada dan akan menjadi bintang. Dan kini neneknya telah tiada. Dia kini menjadi bintang untuk menghiburnya. Bintang Pantura. Mereka kembali dan memberikan bahan-bahan kepada Guru Li. Li berhasil membuat serum dan bisa bertahan hingga 1 jam. Di rumahnya, ayah Wang khawatir dengan mata Wang. Dia juga mengingatkan untuk hati-hati dengan tetua karena dia orang yang haus darah. Tetap jaga hubungannya namun tetap berhati-hati. Li sangat ingin membantu penyelamatan Mei Chan dengan membuatkan serum. Besok mereka akan bersiap bertempur.
Namun, Ming malah tepar gara-gara mabuk. Dan Lin benar-benar menjaganya dengan sepenuh hati. Duh, Chan, sikat aja ya. Pagi hari, Ming bersiap. Lin masih ada di kamarnya. Ming bersiap bersama Li. Namun ternyata Lin juga ikut berangkat untuk bertempur. Lin ingin membalaskan dendam atas klannya yang sudah dibantai oleh Dr. Zhan. 不得不去，老天爷会安排兰陵和明哥哥再遇到的吧。 Sesampainya di rumah sakit, Lin langsung beraksi. Ming juga bersiap memasuki rumah sakit. Dia sudah dihadang oleh keamanan. Lalu Ming melakukan... Wang sendiri sedang asik-asik bersama Mei. Mesum bener ini orang ya. Udah diencus apa belum ya? Wang bersiap melakukan rencananya dengan tetua untuk mengalahkan Yao Ming dengan eksperimennya. Tetua yang sedang ritual didatangi oleh Lin yang ingin balas dendam. Namun tetua sudah menghidupkan kembali para komandan menjadi pasukan zombie. 怎么，自投罗网来了？ Obat bius Lin tidak berefek kepada mereka dan Lin pun terpojok. Ming sendiri mulai scanning gedung untuk mencari keberadaan Mei Chan. Namun Ming dikagetkan oleh pantulan cermin raksasa yang sudah disiapkan oleh Wang. Karena tahu kelemahan Ming adalah cahaya yang menyilaukan hingga membuat Ming nggak weruh. Sinar itu membuat Alpha semaput hingga Ming melakukan... Bejo bener ini Ming ya. Sistem Alpha kembali aktif dan Ming melakukan perlawanan. Wang muncul dan mengancam akan menjatuhkan Mei Chan. Beginilah gambaran cinta buta kalau Wang nggak bisa mendapatkan Mei, maka Ming juga nggak boleh mendapatkannya. Egois nemen ki wong ya, kopet emang. Setelah melihat tutorial memasak, Ming melakukan... Di tempat lain, Lin sudah dilumpuhkan. Ini mah kesempatan bener ini ya. Bilang aja pengen lihat apemnya ya. Fokus Ming terganggu oleh anak buah Wang. Dan terjadilah... Emang pengecut bener ini. Wang kemudian kabur. Ming mencoba menyelamatkan Mei, namun tali terputus dan Mei Chan pun terjatuh. Setelah sering lihat TikToknya King tutorial pull up, akhirnya Ming mampu melakukan... Itu celana dalamnya keton. Rezeki bener ya. Akhirnya Ming berhasil menyelamatkan Mei Chan. Wang yang karena ulahnya sendiri membuat power listriknya mati dan membuat ayahnya yang harus selalu dibantu alat suplai tidak bisa bertahan. Namun Jan angel pisan, Wang malah menyalahkan Yao Ming dan akan membalaskan dendam atas meninggalnya ayahnya. Yao Ming,你害死了我父亲. Wang yang sudah kalap menginginkan upgrade dirinya sendiri. Karena tetua bisa merubah zombie, maka harusnya bisa merubah Wang menjadi semakin kuat. 以后不会听命于雄风集团. Drama pertunangan harus usai karena ayah Wang sudah hamsyong. Namun dia masih ingin bersamanya. Gelemen temen ya. Sebagai imbalan, Wang kemudian memberikan semua sertifikat tanah miliknya agar tetua mau merubah Wang menjadi manusia biokimia. 你还是活体改造，那可是人间的极刑啊！只要能杀了姚明。 Sesampainya di rumah, Ming menyadari Lin pergi untuk membalaskan dendam ke lainnya. 他一个人去找右长老报仇啊！ Di lain tempat, upgrade kekuatan Wang berhasil. Terlihat matanya yang sudah berubah kayak limbat. Dan gimana kisah kelanjutan Ming?
Apakah dia berhasil menyelamatkan Lin dan menemukan ayahnya? Dan di sisi lain Ming harus menghadapi para komandan yang sudah dihidupkan kembali. Belum juga Wang yang juga mau membalaskan dendamnya, yang padahal dia sudah di-upgrade menjadi manusia biokimia. Kasihan bener ya Yao Ming ya. Oke, cukup sekian part kali ini. Jangan lupa yuk sama-sama kita kembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Dan untuk judul pasti saya spill di akhir series. Matur nuwun.